Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, selamat datang bagi Bapak para pendeta yang hadir di pagi hari ini. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengantar semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kudus dan kekal, pencipta langit dan bumi, kami datang ke hadapan tahta-Mu dengan penuh hormat dan syukur. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang maha besar, yang maha kudus, maha kuasa dan maha mulia. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dijadikan, Engkaulah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengaku bahwa pada diri kami tidak ada kebenaran yang dapat membuat kami layak berdiri di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kami bersyukur karena oleh kasih karunia-Mu, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kami dan bangkit untuk pembenaran kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang bukan karena kesalehan atau kekuatan kami sendiri, tetapi oleh karena darah Yesus Kristus yang telah membuka jalan yang baru dan yang hidup ke hadirat-Mu Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa kami tidak dapat menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian, demikianlah kami datang sebagai anak-anak yang telah ditebus. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Engkaulah imam besar agung yang senantiasa menjadi pengantara bagi umat-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami sebagai ungkapan syukur atas karya salib-Mu yang sempurna. Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami, yang menerangi pikiran kami untuk memahami kebenaran-Mu, yang melembutkan hati kami untuk menaati firman-Mu, dan yang mengarahkan seluruh perhatian kami kepada Kristus. Jauhkanlah kami dari penyembahan yang hanya berupa ritual lahiriah Tuhan, tetapi jadikanlah kami penyembah-penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya dalam ibadah ini nama Bapa dimuliakan, Anak ditinggikan, dan Roh Kudus bekerja dengan kuasanya di tengah umat-Mu. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang tawar hati dihiburkan, yang berdosa ditegur dan dibawa kepada pertobatan, dan seluruh jemaat dibangun di dalam iman. Sebab dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkaulah segala sesuatu. Bagimu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Dengan
Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah terlelap dan tiada pernah tertidur. Kasih karunia damai sejahteranya senantiasa berlaku kekal atas kami umatnya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ibadah saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya terjadi di dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap beribadah, mari bersama-sama katakan amin. Silakan masuk ke kelasnya, Bapak Ibu silakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja. Hai Yesus Tuhan. Kami meninggikan
kagum kami lahir dari hati kami sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kekaguman, segala hormat, segala pujian dan segala hal yang baik datang daripada Sang Raja itu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi memuliakan Tuhan, menari bagi Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan, karena Engkau layak untuk menerima semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Kasih senyum samping kiri kanan, katakan kamilah kekasih-kekasihnya Kristus, haleluya. Yang sadar bahwa kita milik kepunyaan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Karena sebagai murid, sebagai anak kita butuh firman yang daripada Tuhan. Karena firman itu berasal daripada Tuhan sendiri. Dia datang dari surga untuk memberikan kita firman-Nya. Firman itu yang membenarkan kita semua. Haleluya Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Di dalam persekutuan umat ketebusan-Mu, kami boleh beribadah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan terus bekerja bagi kami melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Kami boleh membuka hati memberi hidup kepada Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, pengurus gereja dan jemaat yang masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan Gembala saudara adalah rasa saudara buat kami. Makanya setiap kali datang di Kendari, mimbar GBI Hosana terbuka untuk beliau. Karena itu ada juga sop saudara. Ya, puji Tuhan, karena gereja kami ini diapit oleh 2 rumah makan. Sebelah kirinya rumah makan Padang, sebelah kanannya rumah makan sop saudara. Ya, kalau sudah makan, tekanan darah naik, di depannya ada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia. Kalau sudah diobati Rumah Sakit PMI, tidak sembuh-sembuh juga, di depannya juga ada Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hosana Kendari. Tapi kalau memang sudah waktunya innalillahi, apa boleh buat, dia kembali kepada penciptanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di tempat ini kami bersyukur kepada Tuhan. 2 hari kami mengikuti sidang majelis daerah khusus, gembala dan pasangannya. Dan saudara, kami gembala di bau-bau masih ada 3 orang. Ya, mungkin nanti Pak Gembala yang akan memperkenalkan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, ya jujur kami katakan, kami sangat diberkati dengan pelayanan saudara. Ya, kami sangat diberkati lewat apa yang Bapak Ibu telah nyatakan kepada kami. Dan kemarin saudara di grup WA Badan Pengurus Daerah GBI Sulawesi Tenggara ramai. Ya, dan berterima kasih kepada Bapak Gembala dan jemaat yang begitu luar biasa melayani kami, sungguh luar biasa memperhatikan kami selama berada di bau-bau, dan itu menjadi kenangan yang luar biasa. Sampai ada yang nyeletuk bilang tahun depan kita bikin lagi di bau-bau. Ya, tapi kayaknya harus di Kendari, ya, karena itu momen khusus saudara. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita atau HP pintar kita yang di dalamnya ada Alkitab. Abaikan dulu yang lain, mari kita fokus dengan firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, kita semua hafal ayat firman Tuhan pagi hari ini. Dan saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu kekristenan yang konsisten. Kekristenan yang konsisten. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, konsisten artinya sikap atau perilaku yang tetap. Sikap atau perilaku yang tidak berubah-ubah.
Dan di dalam ayat firman Tuhan mengajar kita, dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Alkitab tidak bilang carilah kerajaan Allah, tetapi Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Itu berarti kerajaan Allah harus kita dahulukan. Dan pada waktu kita dahulukan, kita harus konsisten di dalamnya. Karena itu ada pesan-pesan yang kita dapatkan pada waktu kita konsisten kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari ini banyak orang Kristen sudah mulai tidak konsisten lagi dengan penggembalaan di dalam gereja. Apalagi YouTube, media sosial, ibadah yang ditayangkan saudara di media sosial, sehingga mereka berkata nggak usah lagi kita ke gereja, cukup saya ada di rumah menyaksikan ibadah secara live. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita ibadah melalui live streaming, mungkin kita pakai celana pendek sambil kita makan, sambil kita rebahan, ya kita lakukan sesuka hati kita. Tetapi saudara, ada banyak kerugian-kerugian yang kita terima kalau kita melakukan hal itu dan kita tidak beribadah di dalam gereja Tuhan. Ya, karena ada manfaat dalam persekutuan, ada kedewasaan di dalam persekutuan. Maka Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita menjadikan urusan kerajaan Allah menjadi yang terutama dalam hidup kita. Katakan amin. Menjadikan urusan kerajaan Allah itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus konsisten di dalam mencari Tuhan. Mari kita terus konsisten di dalam melayani Tuhan. Dan saudara, konsisten di sini tidak dapat dipisahkan dari komitmen. Karena pada waktu kita konsisten, komitmen kita itulah yang akan terus menopang kita, yang akan terus memampukan kita, yang akan terus membawa kita untuk menyenangkan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal tentang kekristenan yang konsisten. Ya, saudara, hal yang pertama tentang kekristenan yang konsisten, mari kita buka di dalam Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan pagi ini. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, konsisten yang pertama ayat ini mau mengajar kita, yaitu konsisten melibatkan ketidakpercayaan. Konsisten melibatkan ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara, Abraham mendapat janji Tuhan untuk punya anak di umur 75 tahun. Dan Tuhan tidak pernah berkata bahwa nanti di umur 100 tahun kamu akan punya anak. Itu berarti ada sebuah penantian yang tidak pasti kapan dia punya anak. Dan memang dia punya anak tapi bukan anak perjanjian,
Dan Bapak Ibu Saudara, terjadi pertengkaran antara majikan dengan pembantu. Karena pembantu merasa punya harga diri, punya anak melalui Abraham. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu perjalanan untuk menantikan janji Tuhan, di dalam perjalanannya, maka dibutuhkan yang namanya konsisten. Dan kita melihat bersama-sama bahwa konsisten di sini melibatkan ketidakpercayaan, ketidakpastian, maaf. Dan kita belajar bersama, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun di dalam perjalanan kita belum pasti, belum nyata, walaupun kita percaya firman Tuhan, kapan itu pasti, kapan itu nyata, bahwa dibutuhkan sebuah komitmen untuk kita terus konsisten di dalam Tuhan, menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam ketidakpastian ini, Abraham tetap konsisten menantikan janji Tuhan. Dan kita melihat ayat 19. Ayat 19 berkata, bagaimana konsisten daripada Abraham ini ditunjukkan di hadapan Tuhan. Ayat 19 berkata bahwa apa yang pertama, tubuhnya sudah apa saudara? Sudah sangat lemah. Ya, orang kalau lemah apa saja pasrah. Ya, terserah mi mau bagaimana. Ya, terserah mi rumah tanggaku ini mau baik atau tidak. Terserah mi. Ya, Bapak Ibu Saudara, tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi imannya tetap konsisten kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, usianya kira-kira telah 100 tahun. Kalau dia mengalah, kalau dia kalah, dia pasrah dan dia tidak konsisten. Tinggal sedikit lagi waktunya untuk dia punya anak. Maka dia tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan kalau dia tidak konsisten. Alkitab berkata, rahim Sarah telah tertutup. Secara medis, secara manusia itu tidak mungkin. Dan saudara, yang tidak mungkin ini 1% menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Dibutuhkan konsisten di tengah ketidakpastian. Mungkin sampai hari ini Bapak Ibu mengiring Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara bergumul untuk sebuah pergumulan yang saudara rindukan, supaya apa yang kita cita-citakan tercapai di hadapan Tuhan. Tapi sampai hari ini jawaban itu belum turun, belum datang. Tetapi tetaplah konsisten. Jemaat yang Tuhan percayakan kami gembalakan, pernikahannya itu saudara sudah lama. Dan sebagai suami istri mereka rindu punya anak. Dengan berjalannya waktu, anak juga belum datang. Tanda-tanda untuk mengandung belum terjadi. Mungkin dia sudah pasrah, mungkin dia sudah berpikir, ya anaknya saudara saya jadi anak angkatlah. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tetap konsisten kepada Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Dan satu kali dia mengandung. Saya lupa berapa tahun dia mengandung. 14 tahun menikah, belum punya anak. Punya rumah mewah, punya mobil bagus, punya deposito banyak. Tapi kalau belum punya anak, saudara, itu pukulan telak bagi kita. 14 tahun menikah belum punya anak. Tapi dia tidak pernah tinggalkan gereja. Rumahnya dari gereja ke rumahnya itu kira-kira hampir 10 kilo. Bukan meter ya, kilometer. Ya. Jauh saudara, dekat perbatasan dengan Konawe Selatan. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Rumahnya dibuka untuk mesbah doa. Dan Tuhan berkati dia dengan seorang anak gadis yang cantik. Papanya yang waktu itu seorang anggota aparat BRIMOB.
memberi diri untuk dibaptis, menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah ketidakpastian, dia konsisten kepada Tuhan. Katakan amin. Walaupun secara fisik kita sudah mulai keriput, tapi iman kita, iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Walaupun secara fisik, jalan kita tidak sempurna di waktu yang lalu, tapi iman percaya kita sungguh luar biasa. Kita bersyukur punya Mother. Sebentar saya akan khotbah di rumah tahanan. Beliau begitu antusias berkata, Bapak melayani, siap. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama tetap konsisten kepada Tuhan. Sebab itu dibutuhkan yang namanya komitmen untuk terus maju di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, ya saya coba tidak berlama-lama. Mari kita buka Injil Markus pasal 4 ayat 36 dan 37. Kekristenan konsisten yang kedua, Markus pasal yang keempat ayat 36 dan ayat 37. Mari kita baca 1, 2, 3. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang konsisten yang kedua adalah konsisten menerima kenyataan. Konsisten menerima kenyataan. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus meninggalkan orang banyak dan bertolak, dan Alkitab berkata banyak orang beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Sebuah perjalanan yang indah, sebuah penyeberangan yang luar biasa. Hari Rabu jam 1 kami dari Kendari menuju ke Bau-Bau. Tiba hampir jam 7 malam. Dalam perjalanan menuju ke Cempedak, tanda-tanda untuk ombak itu sudah mulai nyata. Dan saudara, kami semua para pendeta ada di kelas VIP. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu kapal sudah mulai jalan meninggalkan kota Kendari, kami tidak duga terjadi ombak yang luar biasa. Ternyata duduk di VIP juga tidak ada enaknya. Apalagi kalau ombak begitu kencang saudara, goyangannya lebih kuat. Makanya kemarin saya telepon Pak Gembala. Nanti besok saya pulang saja naik eksekutif. Ya, dibawa. Ya. Karena memang goyang tapi tidak seperti di atas saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga membuat banyak penumpang mulai takut apa semuanya, barang-barang jatuh, bahkan ketua kami harus muntah. Ya, kami kasihan juga melihat beliau. Tapi itulah perjalanan. Dan kita melihat ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, kekristenan tidak sama dengan kepercayaan yang lain. Kekristenan adalah bagaimana kita harus menerima kenyataan bahwa hidup mengikut Yesus tidak selamanya enak. Alkitab berkata kita dikaruniai bukan cuma percaya kepada Yesus, tapi kita juga dikaruniai untuk menderita bagi kerajaan sorga. Amin. Konsisten menerima kenyataan. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ayat Alkitab tidak pernah berkata ikut Yesus langsung jadi kaya.
Tetapi bagaimana dalam perjalanan ini kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena tidak sedikit orang-orang banyak mulai tinggalkan Yesus. Karena tidak siap menerima kenyataan hidup. Apalagi di zaman modern ini Bapak Ibu Saudara, semua serba ada. Betul? Dulu kita kalau mau makan ke pasar dulu, tawar-menawar dengan penjualnya. Sudah gitu kaki bau ikan. Ya, sudah gitu keluar dari pasar menuju ke tempat untuk naik di mobil mikrolet. Sudah begitu di rumah tidak langsung dimakan, diolah lagi. Ya, sudah gitu gas habis lagi, minyak tanah habis lagi, pergi beli lagi di pangkalan. Ya, baru diolah, dimakan. Kerjanya panjang, makannya singkat. Tapi sekarang semua serba ada. Ada GoFood, tinggal pesan, yang penting ada uang. Betul? Ya, makanya saya ini pendeta kadang-kadang kalau makan di luar selalu ada mujizat. Kenapa saudara? Satu kali saya habis ibadah dengan istri dan anak, kami pergi makan Bapak Ibu Saudara. Waktu kami masuk di rumah makan itu, hati saya sudah berkata, pasti saya dibayarkan. Dengan bangganya saudara. Ya, dengan yakin saya akan dibayarkan. Karena kami kan dekat dengan kasir, dia agak ke dalam. Karena dia duluan masuk, dia selesai makan. Dia ke kasir, dia bayar, dan dia berkata, Pak Yosua sudah lunas. Saya bilang mantap. Ya. Malamnya selesai ibadah, kami pergi makan di rumah makan ikan bakar. Karena yang pertama Chinese food, saya termasuk orang paling suka makan makanan Chinese food. Walaupun istriku Toraja food. Betawi food, dia campuran Betawi dan Toraja. Ya. Kami makan ikan bakar. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti pagi harinya. Selesai ibadah kami masuk di dalam sana, kami juga melihat ada seorang anak Tuhan bersama suaminya lagi makan. Saya berkata, pasti saya dibayarkan. Dalam hati sih. Iya. Dan memang betul Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diajak makan orang, maaf bicara ya, kita harus tahu diri. Jangan kesempatan. Kita ambil yang paling mahal, minuman yang paling enak. Ya. Kesempatan. Saya enggak begitu saudara. Saya suka yang cari yang murah. Ya, jangan sampai kita yang paling mahal, yang bayarkan kita lebih murah makanannya. Ya, makanya saudara saya nggak pernah suka mengambil yang mahal-mahal, karena saya tahu diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang akhirnya kami dibayarkan juga, dan saya percaya Tuhan begitu baik. Bapak Ibu Saudara, banyak pertolongan Tuhan kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan takut Tuhan akan membiarkan saudara. Jangan takut Tuhan meninggalkan saudara. Maaf bicara di kota Kendari, beberapa pengusaha yang saya kenal, saudara, pengusaha yang secara level ekonomi mereka sudah ada di atas Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah saudara, mereka secara terbuka berkata, Pak, saya kalau pergi ke Jakarta, kalau pergi kemana-mana saya bawa 2 tas koper. Koper yang pertama adalah baju, dan koper yang kedua adalah obat-obatan. Saya bilang, kenapa bawa obat? Dia bilang, Pak, kalau di atas itu, aduh, antara mati atau hidup. Saya nggak bisa, saya harus minum obat. Ada rasa takut yang luar biasa. Ada rasa gentar yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dokter, kita pergi ke dokter, kita harus minum obat, ya ikutilah juga apa kata dokter. Saya ini 2 kali operasi. 2 kali operasi. Dan saudara, waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya terkena yang namanya
sakit mah. Karena waktu itu kalau mau jadi pendeta harus training center dulu, tidak seperti sekarang. Ya kan, Pak Pendeta saya mau sekolah teologi ya, buatkan rekomendasi, kita pergi. Ya kan, dulu dah saudara, saya harus TC 1 tahun, bangun pagi jam 5, doa pagi. Selesai bangun pagi doa, kita harus bersihkan gereja, bersihkan halaman gereja, bersihkan kursi sekarang kan tidak seperti sekarang. Dulu kayu saudara. Dan di tengah-tengahnya itu ada tempat penampungan tisu. Dan tisu itu penuh mal bicara kalau selesai doa Pentakosta dulu kalau berdoa luar biasa. Bukan air mata saja yang keluar, tapi air hidung. Ya, makanya saya banyak pegang air hidung. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya bekerja, lupa sarapan dan tidak pernah sarapan, kenalah saya sakit mah. Dan saya akhirnya bergumul dengan sakit yang saya alami. Saya percayakan firman Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Bayangkan pada waktu itu saudara saya harus minum obat proma. Kan ada aturan mainnya. Dan kalau saya minum saudara lagi dia datang saya minum. Padahal aturan mainnya tidak seperti begitu. Dan waktu saya pulang dari ibadah saya tumpang tangan. Saya doakan Tuhan kalau engkau panggil saya jadi hambamu sembuhkan saya dari sakitku. Dan luar biasa Tuhan sembuhkan saya dari sakit mah. Sehingga saya bisa konsisten melayani Tuhan. Tapi saudara Tuhan juga bisa bekerja, bisa lewat dokter. Satu kali saya dinyatakan katarak. Saudara penyakit katarak ini penyakit orang di umur 60 tahun ke atas ya. 60 tahun ke atas. Saya yang paling muda saudara, umur 53 tahun. Saya berdoa, saya bergumul supaya Tuhan sembuhkan sakit saya. Supaya Tuhan tolong saya. Dan waktu saya baca Alkitab, mata saya dituntun oleh firman Tuhan berkata, Yesus meludah di tanah. Dan dia mengambil tanah itu mengolesi kepada orang sakit. Ayat ini meneguhkan saya bahwa saya harus dioperasi. Dan puji Tuhan operasinya lancar, sampai hari ini saya terang lihat saudara. Ya, apalagi uang. Uang dalam kegelapan pun jadi terang. Ya, saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Dan sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita konsisten menerima kenyataan bahwa ikut Yesus harus pikul salib, sangkal diri. Amin. Amin. Itu kenyataan yang harus kita terima. Karena Tuhan kita mengalami hal yang demikian. Mari kita konsisten. Mari kita terus maju kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Didengar doa belum dijawab, apapun yang terjadi, mari kita tetap mengasihi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, 1 Samuel 1 ayat 10, kita lompat ya ayatnya. 1 Samuel 1 ayat 10, ayat 12, dan sebentar kita lompat ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kita baca 1 Samuel 1 ayat 10 dan ayat 12 terlebih dahulu. Saya kalau baca ayat saya ada penekanan. Ya, karena baca ayat firman Tuhan tidak sama dengan baca WA. Kalau kita baca ayat firman Tuhan dengan penekanan, ada kekuatan ilahi yang mengalir dalam diri kita. Haleluya. Mari kita baca 1 Samuel 1 ayat 10, sebentar ayat 12. 1, 2, 3. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Kita lompat ayat 19 dan ayat 20 tetap pasal yang sama.
1 Samuel 1 ayat 19. 1, 2, 3. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara, yang ketiga, ayat ini mau mengajar kepada kita bahwa konsisten membutuhkan daya tahan. Konsisten membutuhkan daya tahan. Kalau kita baca ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Elkana ini punya 2 istri. Yang pertama adalah Hana, yang kedua adalah Penina. Tapi sayang Hana gak punya anak, Penina punya anak. Dan Alkitab bilang mereka ini satu rumah, satu atap. Ya, satu pakai minyak angin, satu pakai minyak wangi. Kira-kira begitu ya, enggak ada ayatnya bilang. Enggak ada ayatnya. Ini dari saya saja. Bayangkan, dari tahun ke tahun Penina selalu mengejek Hana. Ini bukan cuma dari hari ke hari. Ini bukan cuma dari jam ke jam, dari tahun ke tahun Hana dihina oleh Penina. Dan pasti hinaannya itu tidak punya anak. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah yang dialami oleh Hana. Setiap hari dihina oleh Penina. Dan Alkitab berkata, pada waktu dia pergi ke rumah Tuhan bersama dengan suaminya, Imam Eli melihat bahwa Hana ini sedang mabuk oleh anggur. Bayangkan saudara, sudah di rumah dibully oleh Penina, di gereja pemimpin yang ada di dalamnya berkata, kamu mabuk anggur ya? Kamu sedang mabuk anggur. Saudara, saya berkata enggak ada orang ingin diremehkan. Enggak ada orang ingin direndahkan. Semua orang ingin diterima. Amin. Amin. Seandainya kita gereja model sekarang perlakukan jemaat kita seperti Hana, ya, maka saudara kalau dia tidak punya daya tahan iman yang kuat, dia tidak konsisten, dia tidak punya kekuatan iman yang kuat, maka dia akan tinggalkan gereja. Dia berkata sama pendetanya, memangnya di bawah-bawah ini cuma satu gereja? Masih banyak gereja. Atau saya bawa di Kendari lah. Ya, memangnya di GB Hosain ini cuma satu GBI? Ada 10 Pak. Hari ini saya akan pindah ke gereja lain. Perkataan Bapak tidak membangun. Perkataan Bapak tidak menguatkan, tidak menghibur. Dan akhirnya dia angkat kaki. Bapak Ibu Saudara, saya ini suka dengan anak kecil. Makanya tadi waktu kami naik, saya lihat anak-anak sudah duduk, saya tidak bisa diam saudara. Bukan karena mau dilihat, tidak. Ini ada istri saya, dia saksi. Betul nih ya? Di gereja itu kami, kalau saya sudah hadir di gereja, itu anak-anak datangi saya. Saya ini seperti gula. Bukan saya yang datangi mereka. Mereka yang datangi saya, jabat tangan, papi selamat pagi. Ya, selamat pagi papi. Itu anak-anak. Makanya saudara, jangan biarkan anak kita berkata, jangan nakal ya di gereja, jangan suka lari-lari ya di gereja. Karena memang itu, memang hidupnya begitu saudara. Kita kan juga pernah begitu. Waktu kita dulu masih di gereja kan saya juga suka lari di dalam gereja. Jangan marah, jangan lari-lari nanti Tuhan marah. Akhirnya di pikiran mereka, wah berarti di gereja ini Tuhan suka marah ya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh tertibkan. Tetap kita arahkan, tetap kita tertibkan. Ya, sampai satu kali saya lagi khotbah,
Tiba-tiba ada anak saudara naik ke mimbar, dia pegang celana saya. Saya bilang, Tuhan berkati ya nak, turun dulu ya, gitu. Kita nggak marah-marahi. Makanya waktu saya ketemu mereka langsung saya jabat tangan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan dan konsisten membutuhkan daya tahan. Kalau engkau dalam penggembalaan di tempat ini, saudara, tujuannya kita untuk saling mendewasakan. Amin. Karena Alkitab berkata besi menajamkan besi. Manusia menajamkan apanya saudara? Sesamanya. Ya. Sebab itu kita harus punya daya tahan yang kuat. Jangan cuma di gereja kita jago melayani, kita jago beribadah. Karena masalah sedikit kita mengeluh. Karena persoalan sedikit kita enggak ibadah. Mari kita punya daya tahan yang kuat. Kita punya iman yang kuat. Alkitab berkata bagaimana Hana diapakan saja, dia tetap punya daya tahan yang kuat. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Kalau doamu belum dijawab, mari terus berdoa. Jangan berhenti kita berdoa. Amin. Karena di sini Tuhan sedang membangun kekuatan kita di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, yang terakhir. Konsisten yang keempat. Kita buka bersama-sama Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Konsisten yang keempat adalah kunci untuk berbuah. Haleluya. Konsisten kunci untuk kita berbuah. Di dalam ayat ini berkata tinggallah. Kata tinggallah di sini berasal dari kata meno, yang berarti saudara diam. Selain diam, dia juga bertahan. Selain bertahan, dia juga terus menerus. Maka Alkitab berkata, kita terus menerus di dalam Dia. Atau kita konsisten di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan. Maka kalau kita berbuah, itu berarti kita menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang, persoalan boleh ada, tapi mari kita terus tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Kita terus maju di dalam Tuhan. Jadi Alkitab ini mau mengajar supaya kita bergantung kepada Dia. Ya, kalau saudara mempercayakan uangmu kepada bank, ya, maka saudara hidup kita harus lebih daripada kita mempercayakan uang kita ke bank. Yang dimana bank juga bisa bangkrut saudara. Ya, tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita terus menerus ada di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Kita akan berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara, kita nggak bisa berbuah dengan kekuatan kita. Kita bisa berbuah hanya waktu kita bergantung kepada Tuhan. Kita hanya bisa menjadi dewasa kalau kita terus bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita terus ada di dalam konsistensi kepada Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita datang di hadapan Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri, pemain musik, WL dan singer maju ke depan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan. bersyukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh kebenaran firman yang Tuhan sampaikan.
lewat mulut bibir hamba-Mu. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Mari Allah Engkau yang menyempurnakan firman yang datang buat setiap kami. Roh Kudus bicara buat kami dalam setiap hati dan pikiran kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan hari-hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan terus ada buat kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kami. Kami percaya firman Tuhan meneguhkan kami hari demi hari langkah hidup kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau Allah sesuai dengan firman-Mu. Kami mau konsisten dengan Engkau. Kami mau belajar itu untuk kami lihat Tuhan Allah dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati urapi lebih lagi hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi dalam setiap langkah pelayanan beliau dan hidup dalam keluarga bersama dengan istri terkasih. Tuhan Engkau berkati. Kami percaya dalam pelayanan kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga ada mujizat tanda-tanda heran Tuhan sertai, dan keluarga hamba-Mu menjadi berkat, menjadi teladan dalam kehidupan. Firman Tuhan berbicara lewat kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga Tuhan, biarlah kami belajar untuk kami melakukan firman Tuhan hari lepas hari untuk Engkau Allah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan bahwa iman Kristen itu bukan percaya pada hasil yang pasti, tetapi percaya pada pribadi yang pasti, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan memberikan kurban syukur kita, tapi sebelum itu kita akan dipimpin oleh saudara Julius untuk berdoa. Pada hambanya saya persilakan. Mari sekali lagi kita satu dalam doa. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang selalu melengkapi kami dengan firman-Nya sehingga kami tidak berjalan di tengah kegelapan, sehingga kami tidak harus berjalan di tengah kekurangan kami. Tuhan terus melengkapi kami dengan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memakai hamba-Mu saat ini Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami tidak hanya menjadi orang Kristen, tetapi kami membutuhkan konsisten dalam kehidupan kami Tuhan. Konsisten di dalam kehidupan ini kami membutuhkan Tuhan memberikan kami kemampuan, karena kami tahu siapa kami Tuhan. Ada banyak kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan Tuhan. Dan Roh Kudus penolong yang diutus oleh Bapa menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami membutuhkan konsisten di dalam kehidupan kami sehingga kami selalu berkemenangan Tuhan. Konsisten menerima kenyataan Tuhan. Konsisten menerima ketidakpastian Tuhan, ketidaknyamanan. Konsisten untuk membutuhkan daya tahan. Konsisten untuk hidup tinggal dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu bahwa apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Karena itu kami membutuhkan ketaatan, konsisten yang ada. Dan kami tahu Tuhan memberikan kami kemampuan, kesanggupan. Kami tidak berjalan sendiri karena kami tahu Roh Kudus menjadi penolong yang memberikan kami kemampuan, kesanggupan. Tetap memberkati hamba-Mu Tuhan. Tetap memberkati kehidupannya sehari-hari, pelayanannya Tuhan berkati. Allah memperluas kapasitas pelayanannya. Allah memberikan ketajaman rohnya. Allah memberikan ide-ide yang penuh kuasa melalui hatinya. Setiap tangannya apapun yang dikerjakan Tuhan menghidupkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu senantiasa menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun ia berada. Di dalam pelayanannya Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dilepaskan, banyak jiwa yang dimerdekakan dari setiap keterikatan Tuhan. Tetap memberkati kehidupan keluarganya. Tuhan memberkati biar di tengah keluarganya Tuhan
tetap tinggal hadirat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini karena Tuhan memberkati kami sekali lagi dengan firman Tuhan, dan hadirat Tuhan terus menumbuhkan kami dalam pengharapan dalam iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengembalikan milik Tuhan. Apa yang kami punya kami tahu asalnya dari Tuhan, tetap berkati. Kami akan mengembalikannya dengan ketulusan hati kami, karena kami tahu apa yang kami punya adalah asalnya dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dipakai untuk pelebaran Injil Tuhan di tempat ini maupun di mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk pelayanan sepekan. Kepada tim multimedia disiapkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, tidak terasa kita telah berada di minggu terakhir di bulan Mei ini. Masih dengan tema Revival dan Roh Kudus. Minggu ini kita belajar tentang kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus, yang merupakan karunia ilahi yang memampukan orang percaya memahami kehendak Allah, membedakan yang benar dan mengambil keputusan yang sesuai firman-Nya. Dimensi kehidupan dalam roh berarti memiliki pertama, status baru, artinya tidak ada penghukuman, sebab di dalam Kristus, orang percaya dibebaskan dari hukuman dosa. Kedua, pola hidup baru artinya hidup menurut roh, bukan daging. Dan ketiga, pimpinan roh dalam identitas dan arah hidup, kepekaan terhadap Roh Kudus, membantu membedakan suara Tuhan dari keinginan diri sendiri. Memastikan tindakan kita sejalan dengan firman-Nya. Bersama saya, Feby Valentina akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel sepanjang pekan ini. Inilah Bethel News. Bagi jemaat yang belum mengikuti komunitas Misbah Keluarga, mari bergabung dalam ibadah Misbah Keluarga pada hari Selasa, 2 Juni 2026, pukul 7 malam di Rumah Doa. Ibadah akan dilayani oleh WL Ibu Lydia Mawisu, firman Bapak Gembala, musik Bapak Benes Mawisu. Pada hari Rabu 3 Juni 2026, latihan doa malam pukul 19.30 WITA di Rumah Doa.
Latihan ibadah minggu pada Kamis 4 Juni 2026 jam setengah 8 malam di rumah doa. Mari nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan doa malam sebagai berikut: WL Ibu Marian Cemen Daud, singer Ibu Vivi Limowa, Ibu Olhaham, musik Bapak Beniham, Bapak Eka Jaya, Saudari Sekina, dan Saudara Jack Faith Hariman. Firman Ibu Desi Berhitu, LCD Saudari Abigail Ruru. Bagi kamu orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Battle Youth pada hari Sabtu di rumah Saudari Tessa Mantong, pelayan Youth tanggal 6 Juni 2026 adalah sebagai berikut: WL oleh Saudari Widya Ningsih, musik Saudari Henry, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Beniham. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube dan Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah raya Minggu tanggal 7 Juni 2026 adalah sebagai berikut: WL Ibu Lydia Mawisu, singer Ibu Uelmi Ningsih dan Saudari Widya Ningsih. Musik Bapak Beniham, Bapak Benes Mawisu, Bapak Vincent Wijaya, dan Saudari Jack Faith Hariman. Multimedia Ibu Yulianti Ham. Doa persembahan oleh Ibu Mary Kurniawan, Asyur, Ibu Vivi Limowa, Ibu Yongcelo Milia, Ibu Sincetan. Tamborin Saudari Abigail Ruru, Saudari Tessa Mantong, Adik Hana Hariman. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Yance Dompe dan Bapak Agustinus Bida. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di rumah doa. Pelayan Battle Kids tanggal 7 Juni 2026 sebagai berikut: WL Kakak Ovin, pendamping WL Kakak Desi, firman kelas kecil Kakak Desi, firman kelas besar Kakak Evi, musik Kakak Jaya, pendamping Kakak Mary dan Kakak Moren, dress code putih, kameramen Kakak Nina. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 1, Saudari Rebecca Irfandi. Tanggal 2, Saudari Yosua Mawisu. Tanggal 4, Saudari Tessa Mantong. Tanggal 5, Saudari Bernike Abigail. Tanggal 7, Bapak Hans Mangori. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tanggal 6 Juni 2026, ulang tahun pernikahan Bapak Yance Dompe dan Ibu Desi Berhitu. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yongcelo Milia atau Daniel Ruruk. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Demikian Battle News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua. Saya Vivi Valentina mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pengumuman tambahan kepada Pak Pendeta, saya persilakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, sehubungan dengan sidang majelis daerah khusus Gembala GBI di Sulawesi Tenggara sudah selesai, maka saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat
yang sudah mendukung pelaksanaan sehingga pelaksanaan sidang majelis daerah khusus Gembala tahun 2026 boleh terselenggara. Jemaat yang berdoa, yang kemudian membaktikan tenaganya, termasuk mendukung dalam pendanaan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kemudian tentunya terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Yosua boleh melayani hari ini. Puji Tuhan, kita kemudian boleh firman disampaikan kepada kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang konsisten dalam hal mendahulukan Tuhan. Dan tadi kita sudah lihat 4 perkara tentang konsisten itu. Ya, bukan khotbah seri kedua, supaya mengingatkan bahwa untuk konsisten kadangkala diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan, diperhadapkan dengan ketidakpastian. Kita butuh kekuatan ya, supaya kita bisa berbuah. Terima kasih Pak. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri ibadah, saya mau memperkenalkan dulu. Tadi Pak Yosua sudah menyampaikan di khotbah, masih 5 orang hamba Tuhan yang masih ada di Bau-Bau, belum pulang, besok baru pulang. Yang pertama di samping Pak Yosua tentunya istrinya Pendeta Adriati, kemudian Pendeta Yosua Boko, Ibu Pendeta Damaris Bonde, dan Bapak Pendeta Luther Baba. Mereka berdua adalah GBI yang paling jauh. Jadi di antara Bau-Bau dengan mereka ini paling jauh. Di Kolaka Utara, 1 kecamatan lagi masuk Sulawesi Selatan. Ya Pak ya. Kalau Bau-Bau paling di bawah, mereka paling di atas. Ya, puji Tuhan mereka bisa hadir. Juga Pak Yan tadi yang memimpin kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar ya Pak, malam Pak Yan akan besok ya akan meneruskan perjalanan ke Maluku. Ya, saya sebagai gembala tentunya sekali lagi terima kasih kita boleh hadir bersama-sama beribadah. Saya percaya kehadiran pendeta-pendeta yang ada masih beribadah hari ini itu membuat semangat ya. Tuhan mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam perjumpaan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penyampaian berikutnya yaitu minggu depan kita akan beribadah kembali dalam ibadah minggu dan akan kita bersama-sama mengingat dan merayakan persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Karena itu mari persiapkan diri kita untuk bersama-sama merayakannya minggu depan, sakramen perjamuan kudus. Selamat datang juga untuk yang pertama kali datang beribadah. Kemudian selamat datang untuk Saudari Arianti yang pulang libur nih dari Bali. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Penyertaan-Mu yang memampukan kami berjalan mengiring Engkau. Immanuel Elohim, Allah yang menyertai umat-Nya. Namanya disebut
penghujung ibadah kami mendeklarasikan bahwa Engkau Allah yang menyertai umat-Mu. Dan sebagaimana janji-Mu itu yang akan Engkau perbuat atas kehidupan kami. Engkau akan menyertai kami, memampukan kami untuk hidup konsisten, mendahulukan kerajaan Allah. Terima kasih kami boleh beribadah saat ini. Dan tibalah saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa oleh perkenanan Tuhan, pujian penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Syukur yang kami panjatkan kepadamu, kebenaran firman-Mu yang kami dengar, Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk menghidupinya. Kami berdoa untuk semua saudara-saudari kami, anak-anak kekasih kami yang berulang tahun sepanjang pekan ini juga diberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang melakukan perjalanan. Tuhan sertai mereka senantiasa. Sebagaimana janji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kini saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari berkatilah kami semua ya Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu yang berlubang paku itu atas kami. Supaya kami boleh menerima berkat khusus bagi orang-orang yang beribadah. Dan berkat bagi orang-orang yang diutus untuk kembali dalam hidupnya memberitakan Injil. Layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan bagi kami semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Arahkanlah hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Dahulukan kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Jadilah konsisten, karena Tuhan sendiri yang akan memampukan saudara dan saya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atasmu, dicurahkan atas kita semua. Dengan kasih karunia itu dimampukannya kita untuk hidup dalam ketaatan, mengiring Tuhan sampai Ia datang kali kedua untuk menjemput saudara dan saya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Bye.